Welcome to my channel. Halo, selamat hari Minggu, salam sehat dan juga welcome to my channel. Selamat datang di channel Bung Harpa. Dan seperti biasa kita akan membahas, menguliti dan juga mengupdate ya perkembangan dari para pemain tim nasional Indonesia. Kita singkirkan sedikit kisru-kisru yang kemarin dan kita bersyukur sudah mulai agak redam. Mudah-mudahan seperti ini juga untuk kita mengakhiri 2024 dan mengawali 2025, di mana gak kerasa gue bilang ya 2,5 bulan lagi kita akan menjalani pertandingan yang sangat penting, pertandingan sangat menentukan dalam langkah kita untuk meraih tiket ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya di 2026 mendatang di Amerika Serikat, di Kanada dan juga Meksiko. Nah teman-teman semua, di edisi kali ini kita bahas yang enteng-enteng aja, dan di akhir pembahasan gue ini gue juga akan mengajak kalian untuk berinteraksi dengan mengirimkan video ya soal review tim nasional kita. Tapi selengkapnya nanti kita akan kali ini ke Eropa dulu seperti biasa. Ada nggak Eropa aja sih, di dalam negeri juga ada. Kita akan bahas kehadiran Sintayong di Kapten Dipta, di mana ST menyaksikan pertandingan big match antara Bali United dan pemuncak klasmen Liga 1 atau sekarang biasanya kalian nyeleneh bilangnya Ligue 1, dan juga penampilan salah seorang pemain Indonesia keturunan yaitu Ragnar Oratmangun. Kita awali dulu dari Ragnar. Ada perkembangan yang sangat menarik. Mungkin bagi kalian sudah yang sering mengikuti perkembangan atau performa para pemain kita yang berumput di Eropa khususnya sudah tahu bahwa Ragnar kemarin mendapatkan kesempatan tampil bersama Dender FC. Ini juga memiliki salah satu konglomerat di Indonesia, Bang Siar Sitorus. Kemarin dia secara umum penampilannya sangat positif dalam beberapa laga terakhir menjelang Natal. Perkembangannya, minute play-nya ya relatif stabil bahkan meningkat. Jadi kemarin dia masuk menit di pertengahan babak yang kedua untuk kemudian membawa timnya unggul 3-2. Saat dia masuk menit ke-64 itu timnya dalam kondisi tertinggal 2-1. Kemudian Ragnar dimasukkan menit 64 dan memang dia tidak memberikan assist dan gol, tapi touch-nya, kemudian kalau kita lihat cuplikannya, kemudian juga buka ruang, kerja kerasnya, ikut defense-nya ini memberikan kontribusi bagi comeback Dender FC menjadi 3-2. Ini kemenangan yang penting karena menjadi kemenangan ketiga bagi Dender FC dalam 5 laga terakhir. Dan dalam 5 laga terakhir ini pun Ragnar selalu tampil. 3 kali tampil sebagai starter dan 2 kali dari bangku cadangan. Kalaupun masuk dari bangku cadangan, minimal dia dapat minute play sekitar setengah jam lah kurang lebih. Dan ya itu tadi, ada 3 kemenangan yang dicetak oleh Dender FC. Jadi lumayan. Dalam 5 pertandingan tersebut Ragnar itu mencatatkan 3 kali starter. Dia main dalam 3 starter itu 80 menit, 62 menit dan juga 65 menit. Jadi setiap dia starter minimal main 1 jam sampai dengan 80 menit. Sangat lumayan. Ya ini satu progres yang positif. Kalau kita ingat di awal-awal dia agak susah menembus tim utama, tapi perlahan tapi pasti klub memberikan dia kesempatan dan mulai memberikan hasil. Mudah-mudahan dia terus mendapatkan posisi sebagai starter ya bersama Dender FC. Oke, itu dari Eropa, hanya satu sejauh ini yang bermain. Kemudian kita kembali ke tanah air ya, ke Pulau Dewata, tepatnya di Gianyar, Bali, di mana mungkin sebagian kalian juga sudah tahu beritanya. ST hadir di sana dan kemudian menimbulkan spekulasi, pertanyaan, kira-kira siapa sih yang diintip oleh coach asal Korea Selatan yang satu ini. Memang kalau kita lihat di sana ada beberapa nama yang katakanlah quote by quote langganan timnas. Ada yang baru mulai menapaki tangga untuk memperkuat timnas seperti Karel maupun yang pernah membela timnas tapi agak terlupakan ya. Salah satunya Irfan Jaya, dan kebetulan banget mungkin kalau menurut dia sih setelah pertandingan dia bilang dia nggak tahu ada coach-in. Setelah pertandingan baru dia tahu ya. Tapi whatsoever apapun itu, dia mencetak 1 gol dari 2 gol kemenangan Bali United atas pemuncak klasemen Persebaya Surabaya. Ini pertandingannya seru nih ya. Gua rasa mereka sebenarnya tahu ya, sebagian besar mungkin, sehingga mainnya agak semangat ya. Kalau kalian lihat itu satu ya, ada Irfan Jaya yang mencetak gol. Ini
salah satu pemain andalan Sintayong pertama waktu memperkuat tim nasional Indonesia di AFF 2020. Ya waktu itu bagus penampilannya, tapi kemudian mulai agak menurun dan juga kemudian ada ya persaingan lah ya. Ada pemain diaspora juga yang memang kualitasnya semakin terupgrade begitu ya. Jadi dia agak berat mungkin. Nah, kemudian juga di sana ada Michael Tata yang gue bilang tadi, pemain yang baru menapaki tim nasional senior, walaupun kemarin ya dibawa dalam judul tim nasional U22 plus. Ya plus sih, nggak plus karena hanya Asnawi yang di atas U22. Kemudian juga siapa lagi, ada Malik Rizaldi. Ini juga sama, mulai menapaki tim nasional yang the real senior karena dia main di pertandingan lawan Bahrain. Ya, yang ini mengejutkan juga sebagai forward right, ada di sana juga. Kemudian tentunya the one and only Hernando Ari di Movistar Gawang yang kemarin tampil cukup gemilang. Salah satunya dia menghalau, menepis one on one dengan Irfan Jaya. Dan bukan tidak mungkin Hernando Ari ini adalah salah satu fokus juga ya, karena yang turut serta bersama Sintayong duduk di tribun VIP itu adalah Pace Yujayun ya, pelatih kiper, salah satu pelatih kiper tim nasional kita ya, tentunya ditemani oleh JJ ya, sang translator. Jadi pasti Hernando Ari katakanlah masuk dalam salah satu radar. Nah, sementara di Bali United juga tidak kalah seru ya, artinya tidak kalah menjadi pusat perhatian juga. Ada Kadek Arel di sana yang baru baru menapaki tim nasional senior. Kemarin dia main tampil menurut gue sangat bagus di AFF, terlepas dari hasil yang tidak memuaskan, kita tidak berhasil lolos ke semifinal. By the way, kalau kita lolos kita mungkin main hari ini atau besok ya. Kemudian ada Kadek Arel lagi dan ya ada ada Ricky Fajrin, tapi Ricky Fajrin udah kayaknya nggak masuk ya. Tapi Kadek Arel ini salah satu yang menurut gua juga menjadi pusat perhatian dari Sintayong di pertandingan kemarin ya. Jadi beberapa pemain ini yang jelas menjadi masuk radar dari Sintayong dan akan direview ya, karena pertandingannya memang masih lama, 20 Maret nanti. Tapi pasti pelatih, tim kepelatihan dan staf-staf lain pasti sudah bekerja dari sekarang mempersiapkan segala-galanya, mulai dari hal yang paling umum kalian ketahui sampai dengan hal detail soal nanti kita hotel pemain timnas nanti di sana nginep di mana di Sydney, kemudian perjalanannya seperti apa, naik pesawat, visa dan seterusnya. Jadi bukan hanya pemain, bukan hanya official, tapi juga ya by the way fans juga mulai kasak-kusuk dari sekarang, termasuk gue juga yang mulai mengumpulkan dokumen untuk ngurus visa untuk ke Sydney nanti. Oke, terakhir last but not least, seperti janji gue tadi, karena ini sebagai salah satu bentuk apresiasi juga buat teman-teman yang turut membesarkan channel ini, banyak memberikan masukan, kritikan dan lain-lain, koreksi juga dan apresiasi. Kalau karena itu gue kali ini mau melibatkan kalian. Di akhir video ini gue ingin mengumumkan buat teman-teman semua, ini kita sudah menapaki ujung dari 2024. Tentunya kita bersyukur dengan segala perjalanan timnas kita yang sangat luar biasa, yang sangat seru, yang penuh dinamika dan juga ya up and downs lah ya. Mulai dari Piala Asia Senior 2024 awal, di mana saat itu mungkin sebagian dari kalian mulai mengikuti channel ini. Kemudian kita mencatatkan sejarah yang akhirnya membuat kita melek, wah tim nasional kita ini ternyata punya potensi yang sangat besar ya untuk berbicara something ya, bahkan juga untuk mempersatukan bangsa kita, dan kita tidak terbayangkan sebelum kita memasuki Piala Asia kemarin, ternyata kita sekarang ada di round 3, di posisi 3 di atas Arab Saudi, di atas China, di atas Bahrain, dan hanya 1 poin dari Australia di peringkat kedua di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan gue masih ingat sedikit ya kalau nostalgia ya, mohon maaf nih ya, sebelum nanti kita bicara soal video. Di preskon pertama kita saat itu di Piala Asia sebelum non Irak, itu gue yang nanya pertama, dan pertanyaan gue itu soal Sari Ramdhani, kenapa nggak dimasukin di last minute ya, dimasukin ke gerbong tim nasional kita. Ya selanjutnya adalah ya kemudian kita berhasil mencetak sejarah, lolos dengan dramatis. Ya, walaupun ada yang bilang itu hoki, doesn't matter. Buat gua nggak ngaruh, buat kita juga nggak ngaruh. Kemudian kita masuk ke Piala Asia dengan penuh ketidakpastian lah, karena kalah dicurangi oleh Qatar di pertandingan pertama, tapi kemudian kita bisa melangkah cukup
sensasional dengan mengalahkan Korea Selatan ya, walaupun kita pada akhirnya gagal ke Olimpiade, kalah dari berturut-turut Uzbekistan, Irak dan juga Guinea. Lalu kemudian kita penuh dengan perjuangan mengalahkan Filipina, akhirnya lolos ke round 3 dan kemudian meraih poin dari Saudi di Jeddah, lalu meraih poin dari Australia, drama di Bahrain dan lain-lain, sampai akhirnya kita sekarang yang gue sebutkan tadi ada di peringkat ketiga di kualifikasi Piala Dunia dan ditutup tahun dengan friksi yang cukup tajam setelah atau selepas dari kegagalan kita di AFF. Nah, itu adalah keywordnya. Sepanjang perjalanan itu tentu kalian punya opini, punya pandangan, punya analisa, punya keresahan, punya kritikan, punya unek-unek. Nah, gue dengan kerendahan hati meminta kalian, mengajak kalian untuk membuat video. Nah, nanti gue akan tulis deskripsinya mungkin di sini. Gue nggak tahu ngeditnya gimana. Jadi bikin video, durasinya 1 menit, kemudian posisinya horizontal. Soal tadi ya, analisa kalian, review kalian, unek-unek kalian, apapun itu ya, pokoknya soal perjalanan tim nasional kita selama 2024 ini ya. Jangan loncat dulu ke 2025, nanti ada lagi soal harapan. Jadi 2024 ini menurut kalian seperti apa dan apa yang kalian rasakan, tuangkan di video kalian dengan template yang sudah gue share supaya enak nontonnya teman-teman semua. Jadi diawali dari perkenalkan diri kalian. Misalnya contoh, nama saya Haris, saya adalah penjual nasi uduk dan saya berasal dari Jasinga ya misalnya. Nah, menurut saya selama 2024 ini saya sangat senang dengan tim nasional kita, membuat kita bergairah sebagai bangsa Indonesia, kita bangga bla 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 bla. Nah, nanti ditutup dengan kalian greetings lah atau salam ke channel Bung Harpa. Boleh juga mungkin masukan, boleh juga apapun itu soal channel Bung Harpa, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, dan ditutup dengan ungkapan jargon we do believe ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa baca lagi kalau kurang clear, nanti gua akan share juga di IG gua di @bungharpa supaya videonya enak ditonton. Nah, nanti setelah di screening dengan gua akan berusaha semaksimal mungkin mengakomodir, gua akan angkat akan upload videonya tanggal 31 ya. Jadi dari kalian, oleh kalian, untuk kalian, your voice must be heard. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video gua kali ini. Semoga kalian diberkahi dengan kesehatan, dengan kebahagiaan, dan gua akan tunggu video-video kalian, dan terima kasih sudah menyimak. Selamat hari Minggu dan bye-bye.